Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, di video kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian aja kalau gue akhirnya dapet pinjaman lagi dari Canon Indonesia untuk kamera mirrorless yang udah banyak banget kalian request. Ini adalah Canon EOS R5, dimana kita sebenarnya udah pernah unboxing bareng sama si R6. Waktu itu kalian bisa cek videonya ada di sana. Cuman waktunya terlalu sempit untuk kita mencicipi sampai ke R5. Jadi waktu itu kita sempet sampai R6 doang. Ada video pembahasannya, kalau kalian belum cek itu ada juga videonya. Cuman ya kita udah nunggu lama banget untuk dapat kesempatan biar bisa mereview si R5 ini dengan lebih in-depth. Walaupun si R6 juga belum terlalu in-depth ya. Mungkin nanti akan ada video susulannya. Tapi ya, ini akhirnya kita kedatangan si R5 dulu. R6 karena udah balik. Gimana ya gue jelasin ya. Jadi R6 sempat mampir dan sudah balik lagi. Dan sekarang kita pegang R5 gitu dengan beberapa jajaran lensa baru di sini. Nah, ini yang mungkin kalian lihat di thumbnailnya. Tapi sebelumnya kita bahas soal si R5 dulu. Mungkin di sini gua nggak akan bahas terlalu banyak karena kita udah ada video unboxingnya juga. Jadi ini adalah kamera full frame dari Canon, kamera mirrorless full frame yang termasuk flagship atau tertinggi mereka saat ini untuk jajaran mirrorless full frame atau RF system. Jadi kamera ini membawa sensor 45 megapiksel dan juga dia bisa membawa video 8K. 8K. Kayaknya konotasinya kurang pas buat berhenti ya, tapi dia membawa video dengan resolusi 8K. Dan itu menarik untuk kita bahas nantinya untuk buat tes lebih lanjut karena si 8K ini sempat ada pro dan kontra di mana yes, videonya 8K tajam parah tapi filenya susah diedit dan overheatingnya cepet. Nah, itu yang akan kita coba. Jadi, kedepannya kalau kalian subscribe channel ini, kita akan coba beberapa video menggunakan kamera ini di shoot di 8K. Jadi, buat kalian yang nggak mau ketinggalan nanti konten apa yang kira-kira di shoot pakai ini, kalian harus subscribe ke channel ST Media. Jangan lupa. Atau kita juga bisa bagiin mentahnya, tapi untuk para member aja sebelum video reviewnya tayang. Oke, jadi itu aja sedikit insight buat si R5 ini, nggak terlalu banyak karena ya udah sempet ada unboxingnya. Nanti tunggu review yang lebih in-depth-nya aja. Tapi di sini gue pengen ngasih lihat juga ke kalian beberapa lensa yang gue dibekali untuk menggunakan si R5 ini. Jadi kemarin gue sempet ngomong sama orang Canon Indonesia, gue bilang gue pengen ngetes R6 lebih jauh soal videonya, cuman lensa yang gue pegang itu nggak terlalu wide, maksudnya nggak bisa terlalu kepake. Kita pakai waktu itu 50 mm f1.8, bagus gambarnya, cuma agak terlalu tight aja, terlalu tele gitu. Kalau kalian kepo, videonya kita ada pas bahas YC Onion itu di shot full pakai R6 dan lensa 50 mm f1.8 mereka atau Nifty 50-nya. Jadi itu kurang pas aja, gua rasa buat meneliti lebih lanjut soal videonya, mencoba lebih lanjut soal videonya. So gue minta yang agak wide dan mereka memberikan yang kalian lihat di sini ya. Ini harusnya secara impresi udah cukup mengagetkan karena oke, ini lensa 85. Jadi ini adalah tele juga sebenarnya, tapi untuk tes videonya mereka memberikan ini, meminjamkan ini. Ini adalah Canon 2870 RF 2870 dengan bukaan f2 konstan. Jadi di 28 sampai di 70 itu selalu pakai f2. Tapi di situ trade off-nya adalah harga yang cukup luar biasa dan ukuran yang cukup luar biasa juga. Kalian bisa bandingkan ya. Ini gue akan letakkan side by side. Ini kameranya dan ini lensanya. Sangat luar biasa. Ya, cukup lumayan dan lensa ini dibanderol dengan harga pas gua cek itu sekitar 45 juta rupiah. Ini sih katanya ini adalah lensa RF yang paling mahal yang bisa kita beli saat ini. Jadi yang tersedia saat ini paling mahal ya lensa ini. Dan ya, tapi secara spesifikasi memang lensa-lensa RF itu punya kualitas optik yang luar biasa dari beberapa review yang gue lihat dan memang spesifikasi teknisnya pun di sini dia 28-70 dengan bukaan yang konstan di f2. Karena kalau di Fujifilm aja itu ada kurang lebih mirip kalau nggak salah 1535 ya dengan bukaan f2.8 konstan. Itu pun
lensa yang terbilang besar untuk sistem APS-C Fuji. Jadi gue nggak heran di sini dengan angka tersebut, dia bahkan di f2 gitu kan, dia bisa lebih besar dari kameranya. Jadi karakternya memang mungkin ya itu lensa sapu jagat dengan bukaan konstan yang cukup besar. Di sini, gimana ya, gue mau bridgingnya agak susah. Di sini gue dipinjemin satu lensa lagi, tapi ini adalah 82 mm f1.2, jadi bakal cocok banget mungkin buat portrait, dan kalian bisa lihat ukurannya juga nggak beda jauh ya. Jadi kalau kita bandingin dengan si kameranya juga sangat lumayan gitu kan. Entah kenapa yang dipinjemin yang segede-gede gini banget gitu ya. Tolong ya Bal, nanti yang lebih make sense-nya atau yang lebih gampang buat gue bawa-bawa ngetes keluar gitu kan. Tapi ya, untuk pengerjaan di studio gue rasa ini akan menarik karena ini adalah lensa flagship mereka juga dengan best quality-nya gitu. Nah, untuk lensa yang ini dia dibanderol seharga 39 juta rupiah. Bagus kayak sekalian berbisik dari belakang. Masih ingat, dan ya ini kalian lihat detailnya. Ini kita nggak pakai kamera atas dulu ya, karena ini setup buru-buru. Dan wow, sangat mewah, optiknya gede banget gitu kan. Ini angkanya 85 mm dengan bukaan f1.2. Oke, itu dia sedikit impresi untuk lensanya. Yang ini belum kita impresi fisiknya, silahkan kalian. Nih build-nya gokil banget sama ya. Build udah nggak usah heran lah ya di harga puluhan juta kayak gini. Tapi ya kalian bisa lihat, mantap sekali. Dan kalau kalian kepo apa yang gue tunjukkan di thumbnail, karena gue yakin yang pengen gue tunjukin di thumbnail tuh soal lensa 40 juta scratch gitu. Ada damage. Nah, ini lensanya. Kalian bisa lihat ya di sini. Ngilu guys, itu di tengah ya. Jadi ini lensa sampel by the way, dan bukan scratch oleh gua. Jadi gua sudah menemukan scratch ini ketika ngambil di kantornya, dan gua bilang itu ada scratch. Jadi jangan sampai lo baru aware pas ini balik dari gua gitu kan. Jadi mereka sudah aware, dan nanti katanya sih habis dipinjam sama gua mungkin bakal masuk ke service centernya. Tapi ini pasti ada satu kejadian yang luar biasa sampai bisa nge-scratch di tengah gitu ya. Dan itu mungkin fungsinya lens hood dan juga mungkin UV filter yang cukup premium. Karena kalau pakai UV filter murahan kan sayang juga, ini optiknya bagus, atasnya pakai akrilik gitu kan. Plastik, kaca plastik. Oke, kita akan pasang, cuman ya ini sedikit ngasih tahu aja ke kalian nih impresinya. Impresi sebenarnya mewah, balik lagi tuh. Mantap, cuma tuh gatel aja tuh ada sedikit scratch di situ yang mungkin bisa jadi clickbait juga untuk video ini. Tapi ya itu aja, sekarang kita pasang dulu. Untuk ring, ini dia ring paling gede juga ya kayaknya. Maksudnya dibanding dua ini, yang ini dia ring filternya berada di angka 82, which is cukup gede. Kayaknya itu ring filter, sial. Itu adalah ring filter paling gede kita Ska untuk penggunaan teleprompter. Tapi ini yang tele. Jadi kita buat bikin video bakal pakai yang ini, yang white, dan dia ringnya 95. Which is berarti kita nggak bisa pakai teleprompter kita. Dan ya, kita akan coba pasang di sini. Kalian gak usah gatel, gue tadi buka ini dari lama karena kalau Canon itu kalau dia dalam keadaan mati, shutternya nutup. Gimana nih? Shutternya nutup, jadi nggak terlalu masalah, cukup aman. Tapi kita akan pasang, dan kamera itu sebenarnya enteng dan compact. Nggak compact banget sih, tapi wajar gitu untuk ukuran sebuah kamera full frame. Cuman pas udah dipasang lensa, kalian bisa lihat nih gue megang lensanya ya. Ini gue ketika megang kameranya, ini luar biasa berat di sisi depan. Kalian udah lihat ukurannya ya. Nah ini dia lensa seharga 45 juta rupiah. Tapi balik lagi sih, yang gue apresiasi itu dari Canon adalah karakter gambarnya. Karena gue dulu pernah pakai juga bareng 1DX Mark II kalau nggak salah, yang waktu itu gue bawa ke Jogja. Itu lensa yang cukup sapu jagat juga. Kalau nggak salah itu sih 1535 ya. Atau nanti kalau ada koreksi gue taruh teksnya di sini. Tapi karakter white-nya Canon tuh memang rasa Peter McKinnon banget, yang membuat gue tuh sangat suka gitu dengan hasil-hasil gambarnya. Di sini gue udah ada memori, jadi mungkin gue tag sedikit picture atau video di sini. Bentar, mode, oke ini mode video, tapi ini masih pakai auto ya. Jadi ini gue ngatur dari exposure compensation aja, dan gue akan merekam Ska. Nah itu dia Skopitro. Gimana Ska? Udah gitu doang.
Nah, kalau dibalik nih biasanya gambarnya ala-ala Peter McKinnon gitu ya. Wah, gila. Gambarnya enak, guys. Maksud gua kalian bisa lihat di sini gambarnya enak gitu. Cuman nih mungkin color tone-nya butuh agak ditweak karena di sini gua agak gelap ya, atau memang itu naturalnya gua gitu kan, beda sama di sini. Cuman ya kayaknya ini gue pakai picture profile netral deh, kayak warnanya agak flat dan tanganku gitu kan. Cuman ya gambarnya oke. Cuma balik lagi, lensa ini sangat luar biasa. Mungkin kalau Ska nggak bisa selama gue kali megang kayak gini ya Ska ya. Kalau gue kan, wah tuh kalian bisa lihat. Halo semuanya. Dan ya itu aja sedikit demo dari penggunaan si lensa ini. Kita coba pakai yang 85 kali ya. Gue ngerekam lu Ska. Ini gue ngerekam sebuah mikrofon HoloLens. Kalian bisa lihat ya, bokehnya mantep. Yaitu case HoloLens. Mungkin bisa dibalik sih kak case-nya karena itu terbalik. Dan kalian bisa lihat ya, bokehnya mantep. Nah, bolehlah kayak gitu. Dan lo balik lagi duduk. Dan gue akan ngeliatin ke Ska. Oh, dia terlalu blur ya. Nggak nemu fokusnya. Nah, itu dia. Wah, betapa bokeh. Hidupku sedih. Ya. Balik ke Ska lagi. Harusnya sih di type mungkin akan lebih cepet ya. Cuman ya ini kalian bisa lihat nih. Dan ini gue handheld. Untuk hitungan 85 mm handheld nih. Gue rasa cukup stabil ya. Tapi nggak tahu nanti kalian yang nilai juga. Dan ya kayak yang gue bilang ini kita nge-record pakai auto dulu gitu. Jadi nanti untuk in-depth-nya baru gue akan cobain lebih jauh soal videonya. Termasuk penggunaan 8K apakah bisa reliable untuk kita pakai di workflow utama kita atau enggak. Tapi ya itu aja, gue rasa buat video kali ini sedikit impresi dan ngasih tahu ke kalian aja kalau bakal datang review yang lebih in-depth soal, bukan yang lebih in-depth, memang review pertama kita untuk Canon EOS R5, terutama di penggunaan videonya. Jadi itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ini video receh aja ya buat ngisi konten gitu kan. Biar konten kita bener-bener tiap hari ada kalau bisa. Dan kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Termasuk kalau kalian kepo, elemen apa atau bagian apa yang perlu dibahas dari R5 yang mungkin kalian belum nemu dimanapun, pengen kita tes, silahkan kalian taruh di kolom komentar. Atau mungkin ke postingan Instagram gue juga boleh gitu kan, sekalian follow @erwin.choy biar nanti gue sekalian tes dan kita keluarkan di review yang in-depth-nya. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SC Media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja buat video kali ini. Sorry kalau agak membosankan, tapi semoga bisa mengisi waktu kalian. Dan gue Erwin di belakang kamera Anda Ska. Jangan lupa untuk berkarya.